Hadis itu gampang dipahami, Pak. Gampang dipahami. Tahu dari mana? Karena sahabat Nabi ketika mendengar sabda Nabi mereka paham. Ketika melihat perbuatan Nabi mereka paham. Padahal mereka masyarakat awam seperti kita. Bukan sarjana-sarjana, bukan. Artinya bahwa Nabi itu kalau ngomong dipahami orang. Nggak mungkin Nabi mau ngomong terus jelimet gitu. Sabda Nabi kok susah dipahami, itu hampir nggak ada, Pak. Kalau saya boleh bilang seperti itu, nggak ada. Jadi sebenarnya hadis itu gampang dipahami. Syaratnya satu, paham bahasa Arab dengan baik. Kalau Bapak nggak bisa bahasa Arab, ya jangankan hadis, Pak. Apapun itu yang berbau bahasa Arab juga nggak akan paham. Nggak paham bahasa Arab. Jadi kalau Bapak bisa bahasa Arab, baca hadis pasti paham. Pasti paham. Karena itu tadi, sahabat Nabi saja mendengar Nabi bersabda langsung paham. Melihat Nabi melakukan sesuatu, mereka langsung paham. Tapi nanti ada beberapa, ini tapinya kebanyakan, Pak ya. Ada beberapa hadis yang tidak bisa dipahami kecuali dengan pendekatan tertentu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita ketika mendengar hadis ini di Indonesia, sementara Nabi ngomongnya di Madinah. Maka terkadang ada hadis yang terkait geografi saat itu. Maka Nabi pernah bilang, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun. Kiblat adalah arah yang ada di antara timur dan barat. Berarti kiblat itu kalau nggak di selatan ya utara. Kenapa Nabi ngomong seperti itu, bersabda seperti itu? Karena memang letaknya Madinah bukan di timurnya Mekah. Maka orang Arab paham, oh berarti kita menghadap ke Mekah, yang arahnya bukan di barat kita atau di timur kita. Indonesia nggak boleh pakai hadis itu karena beda geografis. Mekah itu bagi kita ada di barat, untuk Jakarta mungkin barat mungkin 11 derajat atau berapa, saya lupa hitungannya ya. Gampang sekarang untuk mengukur arah kiblat kan, sudah banyak teknologinya. Itu contoh hadis yang tidak dipahami karena memang beda geografis. Banyak nggak? Sedikit, Pak. Sedikit. Nanti ada hadis Nabi lagi, kalau kamu BAB itu jangan menghadap kiblat, walakin syarriku au ghorribu. Kalau bisa, kalau BAB menghadapnya ke barat atau ke timur. Yaitu konteksnya Madinah lagi. Ya kalau kita berarti jangan menghadap ke barat atau ke timur. Kalau ke barat berarti menghadap kiblat, kalau ke timur berarti membelakangi kiblat. Ini konteksnya BAB di tempat terbuka, Pak. Bukan di kamar mandi. Kalau kamar mandi boleh di mana saja. Tahu dari mana? Ada hadis, Pak. Ibnu Umar itu kan adik iparnya Nabi. Jadi beliau pernah melihat kamar mandinya Nabi dan tempat BAB-nya Nabi di rumah Ibu Hafsah itu menghadap ke kiblat. Berarti kalau nanti Bapak masuk toilet dia menghadap kiblat, nggak usah miring-miring, Pak. Sesuai posisinya saja. Tapi kalau Bapak lagi di hutan pengen BAB, sebisa mungkin hindari menghadap kiblat. Tapi kan wajah-wajah Bapak ini bukan yang BAB di hutan ya, Pak ya. Udah nggak kuat naik gunung. Ya siapa tahu, kita nggak tahu ya.